Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an? Darsuna al-an al-thaqafatul islamiyyah. Anak-anak Ustaz, sebelum kita memulai pelajaran thaqafah ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam belajar, insyaallah ya. Kita siapkan dulu sikap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول صلى الله عليه وسلم ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak Ustadz di rumahnya masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena cuaca kali ini itu sedang berangin, kemudian panasnya panas terik gitu ya. Mungkin sebentar lagi musim hujan, jadi harus menjaga kesehatan gitu. Harus menjaga kesehatan dengan makan makanan yang halal dan thayyib, dan juga senantiasa berolahraga ya, insya Allah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hukum syara ya. Jadi kita bahas bagaimana perbuatan-perbuatan kita itu termasuk ke dalam yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, dan juga yang haram. Nah, gitu. Jadi tidak ada satu perbuatan pun yang tidak ada hukumnya, karena kaidah usul mengatakan ya, bahwasanya setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Apalagi sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwasanya Allah itu mengawasi kita. Allah mengawasi, kemudian Allah itu al-mudabbir. Allah al-mudabbir artinya Allah itu mengatur kehidupan alam semesta manusia dan juga kehidupan ini. Maka dari itu, sebagai seorang penghafal Al-Quran juga ya, insya Allah, yang memiliki cita-cita yang tinggi ya, ingin menjadi anak yang soleh, ingin hidupnya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus selalu ingat bahwa kita itu diatur oleh Allah dan kita harus rela berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Karena setiap yang Allah perintahkan itu pasti ada hikmahnya gitu ya. Nah, sedikit kita akan berbicara terkait dengan hikmah. Nah, baik, berbicara tentang hikmah. Hikmah itu apa sih? Jadi, hikmah itu adalah berkaitan dengan pelajaran atau misalkan apa yang kita bisa dapatkan dari diberlakukannya perintah Allah. Contoh, teman-teman sekalian, Allah itu mengharamkan khamr atau alkohol, ya kan? Kemarin kita sudah bahas. Nah, jauh setelah Rasul memerintahkan untuk menjauhi khamr, setelah Allah memerintahkan untuk menjauhi khamr, ternyata setelah diteliti, ternyata alkohol itu dapat merusak apa? Dapat merusak ginjal kita, fungsi ginjal ya. Jadi ginjal itu fungsinya kan untuk kesehatan tubuh kita begitu ya. Kayak gitu. Nah, ginjal itu akan rusak, termasuk hati, liver gitu ya. Liver kita juga memiliki fungsi untuk menyerap racun. Jadi racun-racun yang datang dari luar, kemudian kita tidak sengaja memakannya, maka liver kita akan bekerja supaya
racunnya hilang kayak gitu. Nah, itu hikmahnya. Kayak gitu kan ya. Selanjutnya, hikmah yang lain. Hikmahnya adalah ternyata ketika Allah mengharamkan daging babi itu memiliki apa namanya? em, eh, kebiasaan yang buruk, kotor. Bahkan babi itu salah satunya atau mungkin satu-satunya hewan yang dia itu memakan kotorannya sendiri. Coba bayangkan, memakan kotorannya sendiri. Nauzubillah ya. Kan jijik ya. Kemudian manusia memakannya. Nauzubillah gitu ya. Terdapat banyak cacing dan juga parasit yang bisa bersarang di tubuh kita kalau kalau kita memakan babi, nauzubillah, ya. Itu hikmahnya, pelajaran yang kita bisa dapatkan kayak gitu. Terus apa lagi? Di kemarin kita bahas tentang apa ya hikmahnya ya? Hmm, tentang nah ini tentang menutup kain kerudung dan juga menggunakan jilbab, gitu ya. Pertama, Ustadz mau apa namanya bercerita. Ini ceritanya udah diceritain belum? Belum ya. Jadi gini, Ustadz punya kenalan ya. Jadi dia itu teman kuliah dulu gitu ya. Nah, dia itu kemudian pergilah berlibur. Berliburnya itu ke negara tetangga, yakni Singapura. Singapura ya. Nah, Singapura ini adalah negara yang muslim sama non muslimnya ya itu hampir sama atau bahkan muslim itu sekarang lebih kecil gitu ya populasinya penduduknya seperti itu. Nah, maka dari itu gitu ya pada waktu itu dia itu tidak berkerudung ya, tidak memiliki atau tidak berkerudung sehingga dia itu pergi ke restoran, kemudian di restoran dia itu makan daging kemudian dia rasa dagingnya enak sekali, kemudian setelah itu dia pulang lagi kemudian datang lagi ke restoran itu, kemudian dia bilang ini enak banget. Nah, ditanyalah ke yang apa namanya ke pelayannya, ini apa sih enak banget, kemudian pelayannya bilang this is pork cina gitu, itu dalam bahasa Inggris artinya ini tuh daging babi. Ya kan dia tuh jadi apa namanya kaget gitu ya, jadi kaget artinya dia nggak tahu apa yang dia makan, itu kan jatuh pada keharamannya. Posisinya dia itu sebagai seorang muslimah tapi tidak menggunakan kerudung. Nah, eh di sini gitu ya, eh, memakai kerudung dan menggunakan jilbab itu Allah tekankan ini supaya mereka tuh lebih mudah dikenal jadi sebagai seorang muslimahnya. Kenapa? Karena ternyata ya ketika kita ke Singapura, kalau misalnya kita masuk ke restoran yang restorannya itu haram dan dia itu menggunakan kerudung, dia itu tidak diperbolehkan masuk gitu sama si pemilik atau pelayan restorannya. Kenapa? Karena restorannya itu tidak apa namanya tidak menyajikan makanan yang halal kayak gitu. Nah, seandainya nih yang tadi teman Ustadz ini kemudian pakai kerudung dan jilbab, nah dia itu pasti akan mudah dikenali. Ketika dia pakai kerudung kemudian masuk ke restoran yang haram, akan ditolak gitu ya, karena seorang muslimah itu tidak memakan makanan yang haram kayak gitu. Kalau di Indonesia mungkin aman ya. Kenapa aman? Karena di Indonesia ini penduduknya muslim kayak gitu. Justru banyak sekali makanan-makanan yang halal ya di sekitar kita, insya Allah. Kayak gitu. Nah, itu dia hikmah beberapa hikmahnya ya. Yang pertama ada alkohol, kemudian apa lagi? Banyak sekali. Kemudian selanjutnya ada saum, termasuk saum sunnah. Ternyata saum sunnah itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah tahu kalian di dalam tubuh kita tuh ada yang dinamakan sistem pencernaan ya.
dari mulai apa namanya, kerongkongan itu kerongkongan ya, kemudian sampai ke usus, kemudian sampai ke lambung, kemudian di bawahnya ada banyak usus, usus besar, usus kecil, usus 12 jari ya, dan sebagainya sebagainya. Nah, di sana itu kemudian kan setiap kita makan itu mereka bekerja. Ginjal kita bekerja setiap minum ya. Lever kita bekerja, semuanya bekerja. Nah, ketika kita saum, kita mengistirahatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, begitu. Sehingga, masya Allah luar biasa. Apalagi ini ada ilmuwan juga yang meneliti ya, yang meneliti bahwasanya saum Ramadan itu membuat kita itu kaum Muslim sehat karena selama 1 bulan eh, apa makan dan minumnya itu teratur. Jadi makannya di waktu yang itu, kemudian minumnya juga di waktu yang sama, ketika berbuka dan sahur gitu. Maka dari itu perut kita, kemudian anggota tubuh yang apa? Anggota tubuh yang di sistem pencernaan ini akan apa namanya? Akan beristirahat begitu insyaallah gitu ya. Nah, itu banyak sekali sebetulnya hikmahnya gitu ya. Yang harus kita yakini adalah bahwa yaitu bahwa setiap yang Allah perintahkan itu akan membawa kebaikan kepada kita sebagai umatnya, sebagai umat manusia gitu. Dan Islam itu, kalau misalkan antum semua melihatnya di KHS ya, dan juga Albi-Ahku. Albi-Ahku masih ingat Albi-Ahku? Albi-Ahku dan juga di KHS itu kita dibiasakan untuk sesuai dengan pola yang baik, yang sehat, yang berdasarkan hadis dan juga kebiasaan Rasulullah SAW gitu. Coba kebayang kalau misalkan manusia makan apa aja, ada kucing dimakan, ada anjing dimakan, auzubillah ya, dan juga makanan-makanan yang lain, termasuk yang di Cina, yang di Wuhan itu. Di Wuhan itu kan mereka makan kelelawar. Kemudian virus yang ada di kelelawar itu kemudian masuk ke tubuh manusia. Di tubuh manusia virus itu kemudian menjadi lebih kuat, menularkan ke sesama manusia. Muncullah pandemi sekarang. Apa? COVID-19 ya kayak gitu. Maka dari itu ketika Islam bilang kulu mimma fil ardi halalan thayyiba gitu ya, yang halal dan thayyib itu untuk siapa? Untuk kesejahteraan seluruh manusia, bukan hanya seluruh kaum muslim saja. Karena apa? Coba bayangkan, yang di Wuhan itu kan non muslim ya, orang-orang kafir. Tapi yang sekarang kebagian malapetakannya siapa? Termasuk Indonesia, negeri muslim terbesar. Coba bayangkan ya kan? Nah itu, maka dari itu kita ya kesimpulannya kita harus senantiasa tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan juga kepada sunnah ya, kepada apa yang Rasulullah SAW bawa kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan hikmah apa namanya hukum syara ya, hikmah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mulai dari sekarang kita harus rela diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk, pesan Ustadz, ingat murojaah itu wajib, jadi kerjakan murojaah ya. Terima kasih. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa, doaan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.